Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak mendapat izin dari Presiden. Oleh sebab itu, saya juga mengapresiasi bahwa Presiden membiarkan Kejaksaan Agung itu bekerja. Apapun motif, kalau ada motif politik ya terserah, tapi hukum tegak seperti itu. Dan itu mungkin sebuah permulaan dari langkah-langkah yang untuk selanjutnya akan dilakukan. Bang, bahas korupsi Pertamina. Selama ini beli Pertamax dapatnya Pertalite. Menarik nih, kita baca beritanya. Pertalite dia oplos jadi Pertamax. PT Patraniaga bikin negara rugi 193,7 triliun. Orang beli bensin yang lebih mahal biar kualitasnya lebih bagus, biar mesin lebih awet. Ternyata malah dibohongin. Satu negara nih yang kena. Udah gitu bikin negara rugi 193 triliun. Netizen komen, kirain beli Pertamax, ternyata beli Pertalite cuma nggak ngantri aja. Motor, sebenarnya gue mau bilang, cuma gue nggak bisa ngomong, jir. Disuruh mencintai produk lokal. Begini nih produk lokal. Tapi gimana sih ceritanya? Kita mau cek Republika dan Kompas. Intinya ada penjahat beli bensin RON 90, tapi lapornya 92. Jadi negara taunya itu bensin 92. Catatan keuangannya juga 92. Padahal ini RON 90. Nah, bensin RON 90 ini dioplos terus dijual sebagai RON 92 ke seluruh Indonesia. Padahal beda harga, beda kualitas juga. Yang rugi siapa? Kita yang beli. Secara teknis kita ditipu. Netizen komen, ini Pertamina bisa kita tuntut nggak sih sebagai konsumen? Beli Pertamax dapatnya kualitas Pertalite. Ini bukan hanya kerugian negara, kerugian konsumen juga. Pantes mobil banyak kotoran. Gak berhenti di situ. Ada berita ini nih. Jagung bilang 193 triliun itu kerugian 1 tahun. Korupsi di Pertamina sudah jalan 5 tahun. Kamu mau lihat pelakunya? Nih orang-orangnya. Kamu perhatiin muka mereka. Lihat persamaannya apa? Hampir semuanya pakai masker. Kok Ernest bilang stop menutupi muka bandit dengan masker. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Lah ternyata korupsi oplosan Pertalite dan Pertamax itu 193 triliun itu per tahun toh. Lah kalau kita hitung, kita kalkulasi, ini kan praktek kotor ini dimulai tahun 2018 sampai tahun 2025 misalkan ya, atau 2023 tuh. Kita asumsikan sampai tahun 2025. Berarti 193 triliun kali 7. Berarti kan 1,5 kuadriliun. Anjing mumet. 1 triliun itu sejutanya ada sejuta-juta. Lah kalau 1,5 kuadriliun mumet, kayak mikirin si Agus, mumet. Aduh bener-bener. Nah pertanyaan selanjutnya nih, kenapa koruptor itu orang-orang kaya? Jawabannya sih simple banget, akses. Orang miskin tidak punya akses, orang kaya itu punya akses. Dia bisa korupsi di Pertamina, berarti kan punya kenalan orang Pertamina, punya jabatan di Pertamina, ya kan? Nah, orang-orang yang punya kenalan orang-orang bos-bos Pertamina atau punya jabatan di Pertamina kan nggak mungkin orang miskin. Maka akses kunci jawaban daripada kenapa orang kaya itu korupsi. Nah, kalau kamu pengen lebih detail lagi, masuk dulu deh ke YouTube saya. Bahkan di sana dibahas tentang kaitannya pemenangan presiden daripada orang-orang daripada koruptor 1,5 kuadriliun ini. Yuk masuk ke YouTube saya. Terima kasih. Update Liga Korupsi Indonesia. PT Pertamina berhasil menjadi posisi pertama dengan total kerugian negara 980 triliun. Anjir, ini hampir 1000 triliun. Lu bayangin aja, itu yang 980 triliun itu cuma kerugian negara. Kerugian kita sebagai masyarakat yang beli Pertamax ditipu itu belum dihitung, bajingan. Aduh, ini nih orang-orang mahasiswa yang demo kemarin, yang harusnya yang demo tuh yang kayak gini. Demo soal hukumannya, soal undang-undangnya. Ini yang kayak gini nih, yang korupsinya ratusan miliar, apalagi ini ratusan triliun, udah langsung bunuh aja, hukuman mati. Keluarganya dimiskinkan, asetnya disita semua. Ini tuman coy. Kalau nggak gitu, korupsi di kita gak akan beres-beres. Kenapa? Karena sistem dan hukumnya itu menyuruh orang-orang buat korupsi. Lu bayangin aja, korupsi ratusan triliun, dihukum 20 tahun penjara, ganti rugi cuma miliaran. Itu orang yang korupsi udah nyimpen di luar uang ratusan triliun, udah minimal 1 triliun tuh udah disimpan di luar. Hukuman 20 tahun penjara, bisa nyogok buat remisi, belum penjaranya mewah, bisa keluar. Ini udah langsung hukum mati aja. Yang ratusan triliun, ratusan miliar itu udah hukum mati. Mendoain tukang oplos bensin di depan Ka'bah. Nih gue lagi umroh, gue doain gue mah nggak nyumpahin, nggak, gue mah doain
Gue mau doain buat direktur utamanya Pertamina nih, yang bikin ngoplos Pertamax pakai Pertalite. Lu bener-bener, gue doain lu, gue doain. Udah kalau mau ngisi Pertalite ngantrinya bukan main. Makanya kadang kita ngisinya Pertamax. Satu, bukan cuman buat ngindarin antrian, tapi juga biar dapat kualitas yang bagus. Malah lu plus pakai Pertalite. Ya Allah, pantesan mesin mobil orang, mesin motor orang pada rusak kebangetan lu mah. Nih gue doain nih di depan Ka'bah nih buat lu nih direktur utama. Siapa sih namanya, Patra apa siapa tuh? Gue doain lu. Ya Allah, semoga dia nih sama sekeluarganya 7 keturunan rezekinya engkau ambil ya Allah. Sebelum tersangka korupsi Pertamina 193,7 triliun, Rifa Sihaan baru beli mobil mewah seharga 1,5 miliar. Sebelum resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi Pertamina, Rifa baru saja membeli mobil mewah senilai 1,5 miliar. Meski memiliki harta kekayaan yang melimpah, belum cukup nampaknya bagi Rifa untuk hidup mewah. Padahal berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN di laman Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Rifa Sihaan memiliki kekayaan mencapai 18,8 miliar. Rincian harta Rifa Sihaan itu terdiri dari tanah dan bangunan 7,7 miliar, alat transportasi 2,9 miliar, harta bergerak lainnya 808 juta, surat berharga 1,5 miliar, kas dan setara kas 8,6 miliar serta uang 2,6 miliar. Pada LHKPN di tahun sebelumnya, Rifa Sihaan tercatat memiliki 3 mobil yakni Suzuki Katana tahun 2004 senilai 100 juta, Jeep Wrangler tahun 2011 715 juta, dan Toyota Velfire tahun 2018 senilai 900 juta. Ia juga memiliki 3 motor yakni Honda Revo tahun 2011 5 juta rupiah, Piaggio MP3 tahun 2014 175 juta, dan Harley Davidson Ultra Classic tahun 2005 senilai 320 juta. 1 tahun berikutnya mobil milik Rifa Sihaan itu berkurang. Rifa yang tadinya memiliki 3 mobil kini jadi hanya memiliki 2 mobil saja. Rifa Sihaan tak lagi memiliki 2 mobilnya yakni Suzuki Katana dan Jeep Wrangler. Sebagai gantinya ia menambahkan mobil mewah Lexus RX 350 tahun 2023 seharga 1 miliar 550 juta rupiah. Rifa Sihaan bukanlah orang baru di perusahaan plat merah PT Pertamina Persero Tbk. Pria lulusan Manajemen Ekonomi Universitas Trisakti dan Magister Business Administration di Oklahoma City University, Amerika Serikat, itu memulai karirnya di Pertamina pada tahun 2008. Dikutip dari akun link miliknya, Rifa memulai karirnya di Pertamina sebagai Key Account Officer dari tahun 2008 sampai 2010, kemudian dia menjabat sebagai Senior Banker Officer pada tahun 2010 hingga 2015. Selanjutnya, Rifa menjadi banker trader di Pertamina Energy Service selama 1 tahun dari 2015 sampai 2016. Karirnya pun terus merangkak naik ketika menjabat sebagai Senior Officer Industrial Key Account pada tahun 2016 sampai 2018. Lalu Rifa menjabat sebagai Pricing Analyst Market and Product Development PT Pertamina pada tahun 2018 sampai 2019. Rifa pun mulai masuk jajaran tertinggi Pertamina dengan jabatan awal sebagai VP Crude and Gas Operation hingga berujung menjadi Direktur Komersial di subholding Pertamina yaitu PT Pertamina International Shipping pada tahun 2021. Dia lantas menjabat sebagai Corporate Marketing and Trading Director selama hampir 2 tahun dari tahun 2021 hingga 2023. Rifa baru menjabat sebagai Dirut Utama PT Pertamina Patraniaga pada tahun 2023 menggantikan Alfian Nasution yang saat itu ditunjuk menjadi Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina Persero. Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar membeberkan awal mula alias penyebab terungkapnya korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga tahun 2018 sampai 2023. Di foto tersebut terungkaplah siapa sebenarnya sosok pertama yang berhasil membongkar mega korupsi dalam perusahaan BUMN tersebut. Semua itu berawal dari laporan atau keluhan warga. Harley mengatakan kasus mega korupsi ini berawal dari adanya temuan terkait keluhan masyarakat di beberapa daerah soal kualitas bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax yang dianggap jelek. Terungkap sosok pembongkar pertama mega korupsi ini ternyata para warga yang berada di Papua dan Palembang.
Kalau ingat, di beberapa peristiwa ada di Papua dan Palembang terkait soal dugaan kandungan minyak yang dikatakannya jelek. Ini kan pernah mendapatkan respon luas dari masyarakat bahwa mengapa kandungan terhadap Pertamax misalnya yang dinilai kok begitu jelek, kata Harley dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV Rabu 26 Februari 2025.